Mulai, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan mempresentasikan kebijakan pembangunan dan pertanian. Bisa di next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Fahrezi dengan NIM belakang 384. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Laude Muhammad Fadlan dengan NIM terakhir 405. Yang pertama yaitu adalah kebijakan pertanian. Agar terlaksana pembangunan pertanian sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi keputusan produsen, konsumen, dan para pelaku pemasaran. Campur tangan pemerintah inilah yang kemudian disebut sebagai kebijakan pertanian atau politik pertanian. Namun sebagian orang berpendapat bahwa pengertian kebijakan pertanian tidak dapat disamakan dengan pengertian politik pertanian. Campur tangan pemerintah ini diperlukan untuk memutus rantai lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Next. Next. Oke. Next. Ya. Berikutnya adalah tujuan kebijakan pertanian. Ah, sebelumnya adalah kebablasan. Ini Berikutnya adalah dijelasin. tujuan kebijakan pertanian. Yang pertama, memajukan pertanian. Yang kedua, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Yang ketiga, meningkatnya produksi dan efisiensi produksi. Yang keempat, tingkat pendapatan petani meningkat. Yang kelima, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Next. Udah. Berikutnya adalah ruang lingkup kebijakan pertanian. Yang pertama adalah kebijakan produksi. Diperlukan adanya suatu kebijakan dan tindakan khusus untuk mencegah dan menghindari masalah dari adanya kerawanan pangan, yaitu dengan kebijakan peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan dan diversifikasi komoditi. Yang kedua adalah kebijakan subsidi. Subsidi diartikan sebagai pembayaran sebagian harga oleh pemerintah, sehingga harga dalam negeri lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Next. Yang ketiga adalah kebijakan investasi. Kebijakan investasi di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dengan dukungan dari departemen-departemen teknis terkait. BKPM menetapkan skala prioritas untuk usaha tertentu. Misalnya pembukaan usaha besar diharapkan menghindar persaingan dengan usaha petani. Yang keempat adalah kebijakan harga. Penetapan harga dasar oleh pemerintah ini juga dapat menimbulkan konsekuensi lanjut terhadap pemerintah, yaitu pembelian gabah atau beras pada saat harga pasar di bawah atau sama dengan harga dasar. Pemerintah harus mengeluarkan sebagian atau seluruh cadangan gabah atau beras untuk memenuhi kelebihan permintaan yang terjadi di pasar. Next. Berikutnya, yang kelima adalah kebijakan pemasaran. Diartikan sebagai kegiatan pemerintah untuk mengatur distribusi barang, terutama beras, antar daerah dan atau antar waktu, sehingga di antara harga yang dibayarkan konsumen akhir dan harga yang diterima oleh produsen terdapat margin pemasaran dalam jumlah tertentu, sehingga dapat merangsang proses produksi dan proses pemasaran. Yang keenam adalah kebijakan konsumsi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dengan beras dengan mengeluarkan Inpres nomor 20/1979 tentang perbaikan menu makanan masyarakat yang berdimensikan permintaan terhadap keanekaragaman pangan. Namun implementasi kebijakan Inpres nomor 20/1979 belum berjalan lancar karena sulit mengubah kebiasaan masyarakat. Next. Oke, selanjutnya perkembangan sektor pertanian.
Bisa dilihat pada grafik 2015 hingga 2019 triwulan 3. Oke, pada tahun 2015, sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,49% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kemudian, kontribusi sektor pertanian cenderung stagnan pada tahun 2016 di angka 13,48%. Kontribusi ini menurun pada tahun 2017 dengan persentase 13,15%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan tajam dan kontribusi sektor pertanian turun menjadi 12,81%. Pada triwulan tahun 2019, pada triwulan 3 tahun 2019, kontribusi sektor pertanian mengalami pemulihan dan pencapaian sebesar 13,45%. Pertumbuhan penduduk dan minimnya insentif di dunia pertanian Indonesia dinilai menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengurangi hambatan dalam sektor pertanian. Ya, bisa dilihat lagi pada data perkembangan sektor pertanian 2020 hingga 2023, di mana pada tahun 2020 sektor pertanian Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam hingga menyentuh angka 11,44%. Hal ini juga disebabkan oleh adanya COVID-19 yang berimbas pada produksi serta distribusi sektor pertanian. Sektor pertanian pada tahun 2021 tumbuh 1,84% dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 13,28%. Terjadi setelah terjadinya pemulihan kembali pada sektor pertanian Indonesia di tahun 2021 setelah COVID-19, pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian turun kembali sebesar 0,88% dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional sebesar 12,40%. Pada tahun 2023, sektor pertanian mampu menyerap 40,69 juta orang atau setara dengan 29,36% tenaga kerja pada bulan Februari 2023. Dengan kenaikan kontribusi sebesar 1,30% pada perekonomian Indonesia sehingga menjadi 13,7%. Namun pada kuartal 1 2024, sektor pertanian cenderung mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian pada kuartal 1 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino. Oke. Kebijakan pemerintah di bidang pertanian pada tahun 2014 hingga 2024. Yang pertama ada kebijakan peningkatan produksi pangan. Di antaranya ada yang pertama Program Gerakan Pangan Nasional atau GPN yang dicetuskan pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produk pangan nasional. Yang kedua, program Kartu Tani. Program ini memberikan subsidi pupuk, benih pada petani. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pertanian. Pemerintah membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, dan jalan tani untuk mendukung kegiatan pertanian. Selanjutnya ada kebijakan peningkatan kesejahteraan tani atau yang pertama ada penetapan harga acuan pembelian atau HAP. Pemerintah menetapkan HAP untuk beberapa komoditas pertanian seperti jagung, padi, dan kedelai. Yang kedua, program asuransi pertanian. Di antaranya, program ini memberikan jaminan kepada petani jika terjadi gagal panen akibat hama, penyakit, atau bencana alam. Yang ketiga, pemberdayaan petani. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha tani. Oke, selanjutnya ada kebijakan pemerintah modernisasi pertanian. Yang pertama, ada penetapan teknologi pertanian. Pemerintah mendorong penetapan teknologi pertanian seperti mekanisme irigasi efisiensi dan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, pembangunan agroindustri. Pemerintah mendorong pembangunan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah pada produk pertanian. Yang ketiga, pembangunan SDM pertanian, di mana pemerintah memberikan beasiswa dan pelatihan kepada generasi muda untuk meningkatkan minat mereka kepada sektor pertanian. Selanjutnya, kebijakan pemerintah reformasi birokrasi. Di antara yang pertamanya, menyederhanakan regulasi.
mana pemerintah menyederhanakan regulasi di sektor pertanian untuk mempermudah perizinan, usaha, dan investasi. Yang kedua, peningkatan tata kelola. Pemerintah meningkatkan tata kelola di sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, di mana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di sekitar pertanian. Oke, sekian terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok satu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPT-nya muncul nggak, Pal, di lupa? Muncul, Gerak nggak? gerak. Oh, coba ya, kita cek ya. Aduh, apalah ini notif. Canda, Tar. Di mana sih, Tan? Ini lu, Tan, zoom lu. Di PC, OSC. Di DC apa PC? Masih rekod dan Enggak, udah selesai. Tadi kesimpan di oh mana? ya. Iya sih. Stop Belum tuh. recording. Enggak, itu baru pause stop recording. Ini kan? Iya.